carilah berkah di dalam musibah. Jadi kita ini kan kalau tadi mau diasumsikan bahwa anak kita terdiagnosa itu sebagai musibah, kita cari berkahnya. Banyak sekali berkahnya. Paling tidak orang tua menjadi lebih punya waktu lebih banyak, lebih fokus pada anaknya kan dibandingkan kalau nggak ada apa-apa gitu kan. Bener. Jadi carilah berkah di dalam musibah. Dan tadi Bu, kita sudah membahas fase denial, anger, Marah, marah, terus ada fase ada bargaining fase ya lagi nggak? namanya. Itu Oh, fase oke. tawar-menawar. Kita menawar-menawar dengan diri kita di mana kita berpikir ini sebenarnya dalam rangka untuk saya masa mau akan begini terus-menerus. Jadi seseorang itu akan mencari keseimbangan supaya dia lebih nyaman ya. Mulai mencari informasi, mulai kontak orang lain yang pengalamannya yang sama, mungkin juga ketemu dengan konsultasi dengan dokter, dengan terapis, EV terapis. Jadi melakukan upaya-upaya. Bahkan kalau di fase ini biasanya semangat banget gitu. Bahkan ada beberapa orang tua pengalamannya mereka pakai lewat internet gitu menghubungi komunitas gangguan pendengaran yang ada di luar sehingga dapat informasi yang banyak sekali. Nah, at the end begitu banyak informasi juga kebingungan kan ya. Iya Terus benar. akhirnya bisa membuat dia masuk ke fase yang berikutnya, depresi ya, dalam arti ya frustrasi juga. Udah coba cari ini ke sana kemari ya, termasuk tuh yang kita kayak window shopping gitu loh. Coba ke terapis yang ini pindah lagi ke terapis lagi pindah. Semuanya rasanya tidak menghasilkan ya. Akhirnya mereka mungkin bisa kelelahan gitu ya, unmotivated juga bisa, ya udah deh istirahat dulu deh nggak usah ngapa-ngapain gitu. Sementara kalau kita lihat dari sisi anak ya, kalau fase-fase ini terlalu lama kita di situ, itu akan merugikan anak kita sendiri kan, Bener. karena banyak ketinggalan. Bener. Hal-hal yang perlu dia pelajari, tapi tertinggal karena orang tua nggak cepat mengambil tindakan. Dan terakhir baru kemudian perlahan biasanya di fase depresi itu ada titik di mana kita kemudian, terutama kalau misalkan pasangan suami istri yang kompak ya, itu mereka bisa saling mendukung ya, saling menerima, saling percaya, hand in hand gitu untuk bisa ya sudahlah kita emang semua ini sudah takdir darinya, kita terima dulu deh gitu ya. Baru tuh terasa lebih nyaman, lebih tenang, bisa mengikuti program-program yang lain, bahkan mungkin seperti program pengembangan diri untuk mereka sebagai orang tua gitu, belajar keterampilan menjadi orang tua. Kalau di kita dulu ada kelas apa ya, KKS itu ya, keterampilan itu untuk anaknya ya. Tapi Keterampilan di sini sosial. juga ada orang tua yang berkumpul untuk sharing pengalaman bagaimana menerapkan EVT di dalam keluarga. Itu akan sangat membantu sekali. Iya iya bener, dan juga ya itu tadi proses fase dari satu ke fase berikutnya itu kita tidak bisa tentukan dan pastikan Ya, berapa lamanya mereka menghadapi fase ya. tersebut ya Bu ya. Dan, kalau misalnya menurut Bu Betty sendiri, ada nggak sih orang yang stagnan di fase itu terus? Atau Ada misalkan satu dua lagi, masuk ke fase marah, dia marah terus gitu? ya, itu sangat berpengaruh ya bagaimana situasi di keluarga ya. Jadi kalau misalnya dia hanya sendiri, nggak ada yang mendukung gitu kan, itu juga membuat ya jadi berkutat dengan pikiran dan perasaan sendiri kan. Itu yang membuat proses menjadi lama. Atau ada orang yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri juga, nggak bisa nerima perasaannya, tapi berpura-pura I'm okay kok Iya, gitu bener. ya. Jadi kelihatannya kayaknya dia melakukan upaya-upaya untuk mencari upaya ya untuk membuat anaknya menjadi lebih berkembang gitu, tapi di dalam ini sebetulnya masih banyak masalah. Jadi kalau poin saya di sini adalah karena EVT ini sangat besar pengaruh dari peranan orang tua atau caregiver terhadap anak, maka penting sekali gitu orang tua caregiver ini membuat dirinya dulu sehat gitu loh, sehat secara mental, psikologis ya, tenang gitu, percaya diri, mudah terbuka gitu, sehingga
dalam melatih anak-anak itu, anak-anak juga bisa merasakan energi yang lebih positif gitu. Bener, karena posisinya itu tadi ya Bu, kalau misalkan kita stagnan di dalam satu fase itu juga akan berdampak pada perkembangan anak juga. Ya. Karena anak semakin ketertinggal, gap perkembangannya semakin jauh, terus juga orang tua akhirnya ya malah nambah depresi juga karena ketertinggalan itu semakin jauh ya Bu. Jadi ya emang harus kita netralkan dulu perasaannya diri sendiri, baru kita melakukan tindakannya Bu ya. Jadi kalau orang tua itu terus stuck di satu fase ya, misalnya dia stuck di fase anger, marah, semua marah, dia marah sama dirinya, dia marah. Bagaimana dia bisa memberikan latihan-latihan, kebayangkan di rumah kan sebetulnya kan latihan-latihan buat anak itu kita masukkan di dalam kegiatan sehari-hari di rumah kan. Tapi kalau misalkan suasana hati orang tuanya sendiri yang masih punya masalah yang banyak gitu, anak kan bisa merasakan kegelisahan itu. Mungkin energinya yang dirasakan, kok aku salah terus ya gitu. Bener. Sementara anak-anak ini sendiri punya keterbatasan kan untuk bisa mengungkapkan. Jadi kebayang. Iya, benar-benar banget. Dan itu sering dihadapi juga kayak misalkan anak disebutnya tidak kooperatif gitu. Saat masuk ruangan sesi anak tidak kooperatif, anaknya nggak mau diajak belajar. Padahal yang saya sering lihat juga ternyata itu dari orang tuanya juga yang masih belum menerima keadaan anak, sehingga kayaknya nyambung ya Bu antara orang tua dan anak. Tindakan apa orang tua, tindakan anak. Ya kebayang nggak sih kalau misalnya orang tuanya sendiri tadi malam nggak bisa tidur karena mikirin, waduh ini kan kalau sekarang kan anak-anak gangguan pendengaran itu kan ada teknologi yang bisa membantu, which is itu butuh uang gitu kan. Jadi kalau butuh biaya, nah biayanya juga nggak kecil ya. Itu kan juga jadi beban pikiran orang tua gitu. Ibunya masih pusing dengan itu, ayahnya masih pusing dengan itu, tapi hari ini harusnya dia kasih latihan ini, latihan itu. Kebayang nggak gitu ya? Pada waktu memberikan latihan itu, mungkin menjadi nggak sabar, menjadi mudah marah, atau mudah mengkritik gitu. Sehingga anaknya jadi menolak kan? Itu kenapa dibilang, kok kalau ke terapis dia seneng ya, 1 jam tuh penuh kayaknya seneng banget. Ya karena terapis kan dengan kliennya kan nggak punya hubungan yang emosional kan, hanya menjalankan apa yang ada di terapi, sehingga kita nggak ada beban, kita lebih pada menjalankan tugas itu sendiri kan. Bener, dan juga ya beda sih yang saya hadapi itu ketika orang tua yang memang sudah menerima, akhirnya mereka menjalankan program habilitasinya tuh kayak lebih mudah, lebih lancar, dan nyambung juga ke anaknya yang dulunya memang kayak marah terus, tapi karena orang tuanya menerima, akhirnya anaknya juga akan stabil emosinya gitu. Jadi kayak anak itu cerminan juga ya Bu, cerminan gimana sikap orang tua kepada gitu mereka, ya, terhadap mereka juga gitu ya Bu ya. Setuju saya dengan itu. Seru banget nih obrolan kita nih Bu. Ada pertanyaan apa lagi? Kita ngalir banget nih, jangan-jangan kita keluar dari jalur. Enggak sih, masih masuk ke jalurnya gitu Bu. Dan juga di sini saya mau bahas sih Bu tentang proses dari tahapan berduka sampai ke tahapan penerimaan. Kalau yang kita bicarakan tadi adalah antara hubungan orang tua dan anak gitu. Tapi kalau gimana kalau kita berbicara tentang keluarga besar? Kadang yang mengikuti prosesnya itu bisa menerima habilitasinya lancar itu ya antara orang tua dan anak. Tapi kalau di rumahnya ternyata ada kakek nenek, kadang kakek nenek juga bisa berdampak atau bisa membuat prosesnya itu jadi ada hambatan. Kayak misalkan kita lagi terapi, anaknya nangis, tapi nenek kakeknya ngebelain jangan digituin, kasihan gitu. Padahal posisinya terapi di situ orang tua lagi mau membentuk perilaku anak, misalkan orang tua lagi menjalani proses terapinya, PR-nya, tapi ketika anaknya berada di kamar belajar, kok kayaknya orang kakek neneknya nggak tega, kok harus
ajarin 1 jam full di kamar, nggak boleh keluar gitu misalkan. Kayak gitu Ya, contoh-contohnya. Gimana ya Bu ya kita jadi itu menghadapinya? kayak ini ya konflik antara cara orang tua dengan cara Ya, orang tuanya sudah mulai sudah bisa mulai bisa bisa ngikutin. kooperatif, tapi keluarganya enggak. Ya itu memang menjadi kompleks ya. Aku membayangkan begini, segala sesuatu itu kan bisa kita pelajari dari contoh. Jadi kalau orang tua yang orang tuanya itu apa tuh namanya orang tuanya bisa menunjukkan apa adanya cara dia, tekniknya dia terhadap anak, itu akan menjadi contoh kan buat nenek kakek. Kalau itu juga belum cukup, mungkin kita bisa menyarankan untuk orang tua nih bicara dengan nenek kakek ya. Kalau toh memang itu juga nggak bisa, bisa juga barangkali yang dia dengar adalah terapis-terapis yang menyampaikan apa pentingnya apa semua program yang diberikan ini dan bagaimana mereka bisa mendukung. Betul. Itu nggak semudah yang Iya, dikatakan ya. Karena bener-bener. karena kan apa namanya bagaimana mereka bersikap di dalam keluarga itu ya, hubungan mereka, kualitas hubungan di dalam situ. Kalau nih misalnya yang anak ayah dan ibu ini juga takut terhadap nenek kakeknya sehingga tidak bisa menyatakan, kan juga susah ya, nggak bisa tapi mungkin bisa terapis dalam hal ini yang secara apa ya, secara tegas tapi cukup bisa mempengaruhi. Betul dan juga ya, bisa aja kita juga kasih saran ya Bu ke orang tua apakah kakek neneknya bisa ikut ke dalam Atau sesi terapi tidak. atau tidak. Misalkan kalau bisa ikut, ya kita biasanya sebagai praktisi EFT kita menyarankan untuk kakek neneknya ikut datang hadir dulu ke sesi terapi dan biasanya kita akan tanya dulu sih yaitu tadi konsultasi dulu ke kakek neneknya. Takutnya kakek neneknya juga masih belum selesai Iya, dengan ya. proses yang sebelumnya kita bahas Atau tadi bisa ya Bu ya? juga ada ground rules-nya kita Iya, berikan gitu di dalam sesi terapi itu si nenek kakek nanti perannya apa dijelaskan gitu kan. Kayak seperti dia ikut mencontohkan, dia ikut juga bermain atau dia bisa juga kalau sangat tidak kooperatif ya hanya menyaksikan ya, observasi aja ya, mengamati gitu. Betul betul dan itu Supaya mereka biasanya tahu. biasanya ada sedikit keterbukaan juga dan Iya, akhirnya menerima juga kondisi di rumah dan iya, akhirnya mau ikut iya. berperan aktif juga, untuk menangani anak ini ya Bu ya? Jadi ini perannya praktisi EVT ini cukup berat ya. Lumayan ya Bu Bukan ya? hanya pengetahuan tentang EVT-nya aja, Betul. tapi juga harus memiliki keterampilan untuk apa, ya kayak setengah kayak konselor keluarga gitu ya, mengajak mereka untuk bisa kooperatif. Iya betul, karena posisinya ya EVT berbasis keluarga dan keluarga yang terpenting, Iya, akhirnya ya kita betul. mencoba memahami dan Iya, menerima kondisi keluarga itu seperti apa, supaya itu iya, tadi kita bisa mencapai keberhasilan iya, si anak anak. tersebut ya Bu ya. Menarik itu. Menarik menarik sekali. Oke, kira-kira nih Bu, selanjutnya kalau misalkan kita sudah mulai masuk ke proses penerimaan, Mhm. eee anggota keluarga ini tuh apalagi nih yang harus dilakukan ke depannya? Ya, yang perlu dilakukan adalah kalau kita menerima kan berarti kita menerima kenyataan ini menjadi bagian dari hidup keluarga ini, individu-individu di dalam keluarga ini kan. Jadi ibu menerima bahwa oh anakku mengalami gangguan dan lalu mengetahui perannya apa. Jadi nggak stop dan melakukan berbagai upaya. Jadi sama aja kayak orang yang didiagnosa misalnya dia sakit jantung koroner atau sakit diabetes gitu ya. Pertama stepnya memang terima dulu. Lalu bagaimana terima dulu bahwa itu ada di dalam diri kita, ada di keluarga kita, ada. Sehingga kemudian kehidupan kita sehari-hari ini akan menyesuaikan, menjadikan keadaan itu menjadi bagian dari diri kita, melakukan upaya-upaya supaya keluarga ini semua kan sifatnya akan saling mendukung. Ingin saling mendukung sehingga anak ini juga berhasil, kemudian bisa mandiri, dia juga bisa berkembang gitu ya, bisa aktualisasi diri. Jadi kalau ditanya itu adalah kita stop untuk ya kalau kita sudah menerima dengan ikhlas, yang selanjutnya adalah kita melakukan langkah-langkah, membuat perencanaan langkah-langkah ya.
apa yang terbaik untuk anak ini dan bagaimana keluarga bisa mendukungnya. Dan juga mungkin ke depannya juga akan jauh lebih mudah untuk menghadapi Ya, habilitasi apa aja sih yang harus ya, dilakukan gitu ya ya Bu terkait ya. dengan habilitasi. Sebetulnya kan kalau di habilitasi sendiri itu kan ada program yang apa namanya rencana programnya kan. Itu juga membantu sekali kan sehingga orang tua bisa tahu. Bahkan kalau menurut saya dengan memiliki anak yang gangguan pendengaran ini, mereka sudah menyiapkan bahwa mungkin ya merencanakan nanti kalau dia remaja, perencanaan itu bisa perencanaan jangka panjang, bisa juga perencanaan jangka pendek. Karena semua itu tentunya perlu di apa ya di langkah-langkahnya mesti jelas gitu. Dan itu kira-kira perlu dari sekarang ya Bu untuk melakukan Ya, ya perencanaan-perencanaan contohnya tersebut? kan kalau anak itu balita ya Mhm, datang ke kita, pasti udah mulai iya, dipikirkan milih sekolah. Itu kan nggak perlu nunggu nanti dia 5 tahun lagi iya kan. bener. Orang tua bisa udah mulai cari informasi paling enggak gitu kan. Tapi dia stepping stone-nya udah tahu gitu apa yang mesti dilakukan. Nggak perlu kita nunggu pada saatnya. Jadi kita untuk mengantisipasi, contoh juga nanti anak-anak ini kan seperti halnya anak-anak pada umumnya ya, punya masalah-masalah, punya apa, bakat minat yang itu bisa direncanakan dan kita bisa lihat dari dia dari sekarang misalnya, dia sebenarnya ternyata dia senang menari, dia senang apa, alat musik atau apa. Jadi kalau kita mau membuat dia menjadi lebih apa, lebih ahli di bidang itu kan butuh biaya, butuh waktu, butuh rencana. Kira-kira itu yang saya maksudkan. Jadi meskipun dia masih sekarang, dari sekarang ya orang tua sudah mulai berpikir ke depan. Dan itu berarti kita tuh perlu banget untuk setting goals ke Goals, depannya ya, ya setting goals, harapan ke long goals depannya. yang jangka panjang maupun goals yang jangka pendek. Betul, dan itu akan mempengaruhi tindakan apa yang dilakukan saat Ya. itu ya, Bu, ya, ketika Dan kita juga sudah buat punya anak-anak jadi harapan. lebih jelas juga Mhm kalau bisa didiskusikannya mhm kalau nanti dia sudah bisa berbahasa kan mhm dia bisa diajak berencana juga gitu mhm dan memasukkan dia sebagai anak aspirasinya ke dalam rencana-rencana kita. mhm. Iya, jadi, untuk yang tadi udah kita bahas nih Bu Betty, kita tuh memang harus mencapai pada titik proses penerimaan itu tadi ya Bu ya, Ya, agar semuanya tindakan ke depannya bisa kita lakukan secara lancar jalannya ya, prosesnya ya Bu ya. ya. Oke, kalau untuk tarik kesimpulan nih Bu, kita udah berada di penghujung obrolan kita. Saya mau tarik kesimpulan ternyata pada dasarnya wajar ya setiap orang itu menghadapi perasaan berduka. Tapi hal yang benar-benar kita harus lalui adalah bagaimana caranya kita menjalani prosesnya sampai akhirnya dia bisa Menerima dengan menerima ikhlas. dengan ikhlas, netral dengan Ya, perasaannya, terus juga dia nyaman. nyaman, bisa berpikiran juga lebih jernih ke depannya dan tindakan yang, sudah dilakukan atau akan dilakukan ke depannya juga Jadi lebih akan positif. jauh lebih positif ya, Bu, Ya, ya. Betul? betul sekali. Heeh, Ya karena itu tadi saya bilang pikiran, perasaan dan tindakan tindakan. itu selaras semua. Betul betul. Kalau di dalam pikiran kita banyak negatif, ujungnya nanti tindakannya juga salah-salah, negatif ya. Tapi kalau misalnya kita berpikir positif, hatinya jadi nyaman, jadi semangat, gembira, bahagia, maka tindakan kita mungkin dalam hal ini kita mengajari anak, ya memberikan latihan-latihan, itu juga jadi lebih ringan, lebih bersemangat, dan itu akan terasakan oleh anak-anak. Jadi kalau dari sisi EVT, penting sekali adalah orang tua atau caregiver itu merasa nyaman dengan dirinya, percaya pada dirinya, bahwa dia mampu untuk bisa mentransfer pengetahuan itu kepada anak-anak. Betul dan juga, satu hal yang perlu kita tahu juga, me time itu perlu ya, Bu Betty Ya, ya. bagus itu diingatkan, betul Karena sekali. posisinya walaupun kita menjalani proses tersebut, Ya, penerimaan, kita juga tetap harus menghargai diri kita ya sendiri. karena me time itu Mbak Betul, Gali adalah kita nurturing. iya, Nurturing itu apa ya? Kita meramut atau mengurus diri kita, memelihara diri kita. Sebelum kita ngurusin orang lain, kita ngurus diri kita iya dulu. bener, Itu poinnya itu. karena kalau kita mau bantu orang lain, ya kita bantu diri kita sendiri dulu ya, Bu, Ya, ya, nah supaya kalau di nanti ke dalam depannya keluarga nih lancar. kan ada ayah, ada ibu Mhm, ya. Jadi artinya si ibu atau ibu atau ayah, tapi ibu ayah ini kan sebagai pasangan, itu juga punya apa, we time iya jadinya. jadi me Heeh, time. jadi artinya
semua kebutuhan-kebutuhan sebagai pribadi, sebagai pasangan, sebagai orang tua, dan sebagai keluarga, itu ya bisa dipenuhi ya yang dasar-dasar. Sehingga dengan pemenuhan kebutuhan itu kan kita lebih nyaman, lebih satisfy ya, lebih puas terhadap diri sendiri. Maka pada saat kita mengajari anak kita, memberikan latihan-latihan kepada mereka pun, hati kita dalam keadaan yang nyaman. Benar-benar Kira-kira sekali. gitu. Wah, keren banget nih, sharingnya seru banget nih Bu Betty. Ya kalau kita bicara tentang me time paling seneng ya. Iya. Betul, karena itu juga membantu prosesnya itu Ya tadi. sama kayak terapis juga kan mesti punya me time loh. Bener, karena kalau misalkan terapi sendiri masih kesel menghadapi, Masih tidak banyak ada me time, masalah, masih ada gitu. iya, akhirnya juga susah juga untuk Ya. membantunya gitu. Oke, kira-kira akhir kata nih Bu Betty, ada nggak 1-2 kata untuk disampaikan ke para orang tua hebat di sini, atau disampaikan ke saya sebagai praktisi EBT, quotes-nya Ya. gitu Bu? Aku udah satu kalimat yang jadikan musibah mencarilah berkah di dalam musibah. Jadi kita ini kan kalau tadi mau diasumsikan bahwa anak kita terdiagnosa itu sebagai musibah, kita cari berkahnya, banyak sekali berkahnya. Paling tidak orang tua menjadi lebih punya waktu lebih banyak, lebih fokus pada anaknya kan dibandingkan kalau nggak ada apa-apa gitu kan. Bener. Jadi carilah berkah di dalam musibah. Wah, luar biasa sekali quotes-nya, mencari berkah di dalam musibah. Dan juga ya kita juga nggak bisa pungkiri anak-anak dengan gangguan pendengaran itu mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang tanpa gangguan pendengaran. Betul. Ya Bu ya, dan mereka juga bisa mencapai cita-citanya, Ya. mereka juga bisa mencapai aktualisasi dirinya mereka. Betul. Dengan catatan kita sebagai pendamping benar-benar harus support yang mereka dan juga mendampingi sampai akhirnya mereka mencapai keberhasilan tersebut ya Bu. Ya. Oke, akhir kata, kalau misalkan para orang tua hebat di sini membutuhkan konsultasi nih, Bu Betty kira-kira masih bersedia untuk melakukan konselor kepada? Ya, monggo silahkan datang di Rumah Siput Indonesia ya. Kita bisa lakukan secara grup kayak semacam family support group atau yang individual kalau memang dibutuhkan. Kalau enggak kalau dicari di internet juga banyak pelayanan-pelayanan yang kalau membutuhkan dukungan ya untuk konsultasi, silahkan aja. Iya, betul. Jadi para orang tua hebat jika mau melakukan konsultasi juga, dan kebetulan pasien-pasien, klien-klien kita di Rumah Siput Indonesia kalau memang membutuhkan profesional untuk melakukan konseling, kita biasanya kita langsung arahkan ke Ibu Betty ya. Gitu. Akhir kata, semoga podcast kali ini bermanfaat, sharingnya juga banyak insight yang didapatkan, dan untuk para orang tua yang mau tahu lagi lebih lanjut tentang Rumah Siput Indonesia, kita punya banyak sosmed nih Bu. Ya. Jadi ada Instagramnya, ada Facebooknya, bahkan bisa di subscribe, like, dan komen di YouTube Rumah Siput Indonesia. Jadi kita bisa tahu nih, sharing-sharing juga di komen di YouTube kali ini juga bisa. Jadi nanti kita bisa membantu satu sama lain ya Bu ya. Gitu. Akhir kata, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Betty atas kesempatan dan waktunya sudah hadir juga di Rumah Siput Indonesia. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.